Bapak Ibu, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema bergaul karib dengan Tuhan. Ini gambarnya bergaul karib dengan Tuhan. Senang ya? Siapa pengen kita bergaul karib dengan Tuhan? Saya pengen, kita semua pengen ya. Nah, bergaul karib dengan Tuhan itu saya ambil dari Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Yehova bergaul karib dengan orang yang hormat akan Dia, dan Dia memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Jadi kalau di IMB itu hormat, tapi kalau di LAI Elohim bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau sebenarnya takut itu di dalam Yesus tidak ada ketakutan, betul ya? Itu salah, terjemahan yang salah. Yang benar adalah hormat akan Dia. Yehova bergaul karib dengan orang yang hormat akan Dia, dan Dia memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Ada satu prinsip kerajaan Elohim yang sering terlewatkan. Prinsipnya apa? Kasih Tuhan itu unconditional, semua tanpa syarat. Kasih Tuhan ya. Tapi kepercayaan Tuhan itu relasional. Jadi berdasarkan hubungan. Jadi kasih Tuhan unconditional, tanpa syarat. Ayatnya Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi sangat mengasihi dunia sehingga Dia telah mengaruniakan putranya Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, Tuhan itu mengasihi dunia, tapi Dia tidak memberitahukan rahasia hatinya kepada dunia. Dia memberitahukannya kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Betul ya? Sekali lagi saya ulang, Tuhan itu mengasihi dunia. Tapi Dia tidak memberitahukan rahasia hatinya kepada dunia. Tapi Dia memberitahukannya kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya ulang yang di atas. Kasih Tuhan unconditional, kepada tanpa syarat, kepada semua orang. Tapi kepercayaan Tuhan relasional. Relasi berdasarkan relasi, berdasarkan hubungan. Yohanes 15 ayat 15 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Jangan nyanyi. Aku hamba, Pak Titi suka ngomong hamba-hamba. Aku bilang, anak Pak Titi bukan hamba. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan tuannya. Namun aku memanggil kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Jadi kalau hamba, kalau kita punya hamba, kita nggak ngerti, hamba itu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti hatinya tuannya. Nah, tapi kalau sahabat, nah, kita itu suka curhat sama sahabat, biasanya suka curhat. Teman dengan sahabat beda. Kalau teman ya teman-teman aja, tapi kalau sahabat itu erat Bapak Ibu, erat. Makanya dikatakan aku memanggil kamu sahabat karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Itu Yesus. Nah, sebenarnya yang berinisiatif mau bersahabat dengan kita itu siapa? Yesus sendiri, bukan kita. Dan tidak harus manusia sempurna.
Yang berinisiatif mau bersahabat dengan kita siapa? Yesus, bukan kita. Dan tidak harus sempurna. Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Contoh, Abraham ya. Abraham, Musa, Elia, banyak sekali. Banyak ya, tidak saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Mereka semua adalah sahabat Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan dia. Dan mereka ini tidak sempurna Bapak Ibu. Kita lihat Abraham dulu ya. Dia tidak sempurna Abraham. Jadi jangan pernah kita ngomong, aku mau bisa jadi sahabat karib Tuhan. Aku kan tidak sempurna, aku suka ngamuan. Tuhan itu senang. Kalau Tuhan senang masih ngamuan dipilih Bapak Ibu. Ya toh, dijadikan sahabat. Itu aja Pak Gerson dengan Bu Endang. Apapun Pak Gerson mati-matian cinta sama Bu Endang. Biarpun dia suka ngorok, kalau tidur mungkin ya. Mungkin ngorok, mungkin tukang ngomel. Kayak Pak Didi dengan saya, tukang ngomel. Tapi tetap dipilih. Karena sudah jatuh cinta kan ya, betul ya. Bukan Bu Endang yang milih Pak Gerson, bukan saya yang milih Pak Didi. Tapi Pak Didi yang milih saya. Karena dikatakan kalau punya anak laki-laki itu hoki. Karena milih, bukan dipilih. Kalau anak perempuan kita tunggu pilihan. Gitu ya, betul ya. Ya. Siapa yang bilang amin buanter ya? Nah, gini. Jadi yang milih itu Tuhan. Kita lihat Abraham, dia tidak sempurna. Dia berbohong dengan kepada Firaun dan Abimelek mengenai Sarah istrinya. Dia bilang, ini bukan istriku, ini sahabat, ini saudaraku. Tapi pada waktu Tuhan mau hancurkan kota Sodom dan Gomora, dia tidak merahasiakan, tidak bisa merahasiakan kepada Abraham. Karena Tuhan tahu Abraham ini punya ponaan di Sodom, namanya Lot. Sekalipun Lot ini bukan orang benar, tapi disebut orang benar. Anak-anaknya Lot itu nakal-nakal Bapak Ibu, tapi diselamatkan sama Tuhan. Istrinya Lot malah noleh jadi tiang garam. Padahal sudah dibilangi jangan noleh ke belakang, tetap noleh. Akhirnya jadi tiang garam. Tapi dua anaknya ikut selamat. Semua karena siapa? Karena Tuhan lakukan itu karena siapa? Karena Abraham. Karena dia bersahabat dengan Abraham. Ayo kita baca Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Dia tidak bisa menyembunyikan rahasia hatinya kepada sahabat karibnya. Kita ambil ayat 17 dulu. Yehova berfirman, apakah aku akan merahasiakan kepada Abraham apa yang akan aku lakukan? Ini dalam hatinya Tuhan ini. Apa tak maksud aku mau rahasia no ya? Apa sih mau tak lakukan? Nah ini kalau bahasa sehari-harinya. Maksud aku mau diem aja ya? Maksud enggak tak bilangi ya Abraham ya? Apa yang akan aku lakukan? Padahal di Sodom sana kan ada ponaane Abraham. Maksud aku diem aja? Nah terus lanjut. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa. Dan olehnya segala bangsa di bumi ini akan diberkati. Sebab aku telah memilihnya. Sehingga siapa yang memilih? Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kalau saudara-saudari hari ini ada di gereja NCC dan masih tetap stay di sini, saudara-saudari ini dipilih Tuhan. Amin. Dan ngerti khotbahnya, kadang-kadang orang kan enggak ngerti khotbah apa ya toh. Kalau khotbah Grace ini memang sulit kalau belum dibukakan ini ngertinya ini sulit. Tapi kalau sudah dibukakan, kita dengar khotbah lain itu enggak doyan Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum dibukakan ya doyan-doyan aja ya toh. Tapi kalau kita sudah ngerti firman Tuhan itu bukan tentang kita dengar yang lain. Ini enggak cocok ya.
Jadi kita tidak bisa makan dengan baik. Mesti buangi durinya. Seperti makan ikan bandeng itu. Kalau bukan bandeng presto, kalau bandeng yang banyak durinya itu. Kan satu-satu itu kalau buangi durinya. Nah itu. Sekarang ini. Tadi kan gini. Sebab aku telah memilihnya. Yang memilih adalah Tuhan. Memilih siapa? Abraham. Sehingga ia akan memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk memelihara ketetapan Yehova, melakukan apa yang baik dan benar. Dengan jalan ini aku Yehova akan memenuhi janjiku bagi Abraham. Nah, ayat 19 sekali lagi jelas dikatakan aku yang memilihnya. Jadi Tuhan yang memilih sahabat-sahabatnya, bukan kita yang milih jadi sahabat Tuhan. Wah, aku yang milih, aku mau jadi sahabat Tuhan. Mari gitu, marah mbak Tuhan, terus gak mau jadi sahabat. Gak ada gitu Bapak Ibu. Bukan kita yang memilih jadi sahabat Tuhan. Siapa kita manusia Bapak Ibu? Ciptaan mau ngatur penciptanya. Gak ada. Tapi kita ini memang suka ngatur ya toh. Suka ngatur. Lebih-lebih yang dominan kayak saya ini orangnya suka ngatur Bapak Ibu. Nah, Abraham disebut sahabat Elohim. 2 Tawarik 20 ayat 7 dikatakan, bukankah engkau Elohim? Bukankah engkau Elohim kami? Engkau menghalau penduduk negeri ini dari hadapan umatmu Israel. Dan memberikannya pada keturunan Abraham, sahabatmu selama-lamanya. Jadi penduduk Kanaan itu kan banyak orang Amori, orang Yebus, orang Feris. Itu dihalau semua oleh Tuhan, oleh Bapa, oleh Elohim. Dan diberikan kepada Abraham dan yang adalah disebut sahabatnya. Diberikan kepada keturunan Abraham dan keturunannya yang adalah sahabatnya Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Amin. Ini lagu zaman dulu ini. Karena Bu Lili kan wis STW Manula, jadi nyanyi ini zaman dulu-dulu. Kalau sahabat ya apa yang nyanyi sekarang? Pak Gerson. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Gitu toh. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Gitu loh. Nah, lupa Pak Titi. Lupa Pak Titi ki piye ki. Ini gimana Pak Titi kan dia sak rating sama aku, sak rating. Hah? Pak Titi umur berapa ini? Oh 35 Pak Titi. Oh jadi sak rating sama aku Pak Titi, harusnya tahu ini lagunya Pak Niko rasanya. Ya, zaman dulu ya. Nah, Yakobus 2 ayat 23. Sudah genaplah bagian kitab suci yang mengatakan Abraham percaya kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Maka dia disebut sahabat Elohim. Abraham sahabat Elohim. Amin. Udah ngerti semua ya? Abraham sahabat Elohim. Terus bagaimana dengan Musa? Musa pun bergaul karib dengan Tuhan. Musa berbicara dengan Yehova berhadapan muka. Muka dengan muka. Bertemu muka
dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lupa lagi Pak Titi. Pak Titi lupa terus ini ya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Nah, Tuhan dengan Musa, Yehova dengan Musa, ini berbicara berhadapan muka, Bapak Ibu. Bertemu muka dengan muka. Ini Tuhan sendiri loh yang mengatakan. Ayo tak buka no ayatnya. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Ini Tuhan ngomong. Dia berfirman. Kalau dia huruf besar itu adalah Tuhan, Yehova berfirman. Sekarang dengarlah perkataanku. Ini ngomong sama Harun dan Miriam dan semuanya. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yehova akan membuat diriku dikenal olehnya, oleh nabi itu dalam penglihatan, dan aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Nah, ini tidaklah demikian dengan hambaku Musa. Dia adalah seorang yang setia dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dengan berhadapan wajah. Bahkan dengan jelas, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Yehova. Jadi mengapa kamu tidak takut berbicara menentang hambaku Musa? Marahlah Tuhan Bapak Ibu sama Miriam dan Harun. Gara-gara apa? Tuhan sangat mengasihi Musa. Selalu dibela sama Tuhan. Meskipun menurut pandangan manusia itu salah. Apa ya salahnya Harun sama Miriam? Gini, Musa ini kawin lagi dengan wanita Kus. Nah, dirasani sama Miriam. Miriam ngomel-ngomel, Harun yang ngomel-ngomel, ngomong gini. Emangnya Tuhan itu cuma berfirman lewat Musa tok, lewat kita juga bisa. Gitu Bapak Ibu. Dengarlah itu di telinga Tuhan. Tuhan mendengar, terus Tuhan marah. Akhirnya Miriam kena kusta. Makanya Tuhan ngomong seperti ini. 12 ayat 7, 6 sampai 8. Nah, 12 ayat 1. Coba 12 ayat 1. Ini, Miriam dan Harun berbicara menentang Musa karena wanita Kus yang telah dinikahinya. Nah, kalau menurut manusia pasti kita juga rasani. Coba kalau pendetanya kawin lagi, ayo langsung buyar ini gereja, betul ya? Kalau pendetanya masih punya suami loh. Masih punya suami kayak saya punya suami terus kawin lagi. Waduh, loh ya ini Musa ini suaminya, istrinya masih ada loh ini. Ini masih ada istrinya nih. Dia kawin sama wanita Kus. Sebab ia memang telah menikah dengan seorang wanita Kus. Ayat 2, mereka berkata, apakah mereka Harun dan Miriam, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Musa saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Maka Yahweh mendengar hal itu. Yehova mendengar hal itu. Terus 3, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Bayang no. Terus 4, tiba-tiba berfirmanlah Yehova kepada Musa. Musa enggak balas di lokno gitu. Di kata-kata gitu dia enggak balas. Tiba-tiba berfirmanlah Yahweh kepada Musa, Harun dan kepada Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka mereka bertiga keluar. Terus
5. Lalu Yehova turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka keluarlah mereka berdua. Harun, Miriam, keluarlah. Langsung dia berfirman, sekarang dengarlah perkataanku yang tadi itu. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal oleh mereka dalam penglihatan. Dan aku akan berbicara dalam mimpi, tapi tidak dengan hambaku Musa. Dia adalah seorang setia dalam seluruh rumahku. Aku berkata kepadanya berhadapan muka, bahkan dengan jelas, bukan dengan teka-teki. Dia memandang rupaku, rupa Yehova. Jadi mengapa kamu gak takut berbicara menentang Musa? Terus 9. Dan menyalalah murka Yahweh terhadap mereka. Lalu pergilah dia. Marah sama Musa dan Harun. Tuhan ya. Terus apalagi? Lalu awan itu meninggalkan kemah. Tampaklah Miriam terkena kusta. Bapak Ibu. Putih seperti salju. Dan Harun berpaling ke arah Miriam dan tampaklah ia terkena kusta. Kena kusta. Lalu Harun berkata kepada Musa, ya Tuanku, aku mohon kepadamu, janganlah engkau menimpakan dosa atas kami yang telah kami lakukan dalam kebodohan yang olehnya kami berdosa. Aku mohon kepadamu, jangan memikirkannya seperti orang mati, jangan memikirkannya menjadi seperti orang mati yang ketika keluar dari kandungan ibunya, yang setengah dari dagingnya habis dan sebagainya. Akhirnya Musa berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mohon kepadamu sembuhkanlah Miriam. Akhirnya Miriam disembuhkan. Nah, note ya, bukan berarti kita bisa kawin lagi seenaknya loh ya. Bukan, maksudnya ini ceritanya ini saya ngasih perumpamaan. Tuhan itu kalau cinta itu habis-habisan, mati-matian. Orang itu salah kayak apa? Dicintai. Nah itu Tuhan, tapi jangan coba-coba salah. Tidak semua digitu no. Tidak semua diperlakukan seperti Musa. Benar ya? Nah, jangan coba-coba, oh gak apa-apa Musa kawin lagi, aku juga kawin lagi. Gak ada yang ngajari begitu ya. Gak ada yang ngajari begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Musa ini Tuhan kalau cinta, itu cinta buta Bapak Ibu. Mati-matian cinta. Sekalipun orang itu salah, tetap dia cinta. Luar biasa ya. Sekalipun ya seperti suami istri, kalau kita salah ya suami kita ya maklum itu. Ya kan, kalau saya salah ya suami saya maklum. Oh ya wis biasa dah. Enggak usah direken gitu ya, biasa gitu. Nah, Tuhan kalau cinta dengan kita itu juga habis-habisan Bapak Ibu, mati-matian. Nah, Musa juga pernah marah dengan Tuhan. Musa pernah marah dengan Tuhan. Bilangan 11 ayat 10 sampai 15. Lalu Musa mendengar bangsa itu, yaitu setiap kaum mereka menangis di depan pintu kemahnya. Jadi bangsa Israel nangis semua di depan pintu kemahnya. Maka murka Yehova menyala dengan sangat. Dan di mata Musa hal itu adalah jahat. Terus 11. Lalu Musa berkata kepada Yehova, mengapa engkau berlaku jahat terhadap hambamu ini? Dan mengapa aku tidak mendapat kemurahan di matamu dengan meletakkan tanggung jawab seluruh bangsa ini kepadaku? 12. Apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya sehingga engkau mengatakan kepadaku, dekaplah mereka di dadamu seperti seorang bapa mengasuh yang menggendong anak yang masih menyusu menuju tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka. 13. Dari manakah aku memperoleh daging untuk aku berikan kepada seluruh bangsa ini? Ini ceritanya minta daging Bapak Ibu. Karena mereka menangis kepadaku sambil berkata, berikan kami daging untuk kami makan. 14. Aku tidak sanggup katanya Musa menopang seluruh bangsa ini seorang diri. Terlalu berat bagiku. 15. Sebab jika demikian yang engkau lakukan kepadaku, aku mohon Tuhan, bunuh aku Tuhan. Bunuhlah aku. Jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, biarlah aku tidak melihat kemalanganku. Jadi Musa ini sampai minta mati Bapak Ibu. Minta dibunuh sama Tuhan. Karena melihat bangsa Israel ini nangis-nangis. Nah, ini Musa pernah marah sama Tuhan Bapak Ibu. Musa pernah marah.
Musa tidak sempurna. Dia kawin lagi. 3, Musa nggak taat sama Yehova. Dan Musa memukul batu, padahal Tuhan suruh katakan saja pada batu itu, maka keluar airnya. Ini ceritanya tahu ya. Tapi Musa emosi sama bangsa Israel, batu itu dipukul, keluar airnya. Dan pada waktu keluar airnya itu terus Tuhan marah sama Musa. Kamu tidak menghormati kekudusanku. Karena aku kan sudah suruh katakan saja pada batu itu, bukan dipukul. Nah Musa langsung terus setelah ini, karena apa yang kamu lakukan, kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ini Musa tidak sempurna Bapak Ibu. Hubungannya dengan Tuhan itu dia tidak sempurna. Tapi Tuhan tetap cinta mati sama Musa. Tak cerita ya. Ini semua belum tahu semua ini. Karena hubungannya dengan Musa yang begitu dalam, karena kasihnya Tuhan kepada Musa. Pada waktu Musa mati di dalam pelukan Tuhan. Dengan dicium Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Jadi apa? Musa mati dicium Tuhan. Tidak ada di Alkitab ditulis, di Alkitab Ibrani ada Bapak Ibu. Ayo kita baca. Ulangan 34 ayat 5-7. Lalu Musa hamba Yehova itu mati di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Yehova. Salah ini Bapak Ibu. Dalam kitab Ibraninya ayat 5 itu berkata, lalu matilah Musa hamba Yehova itu di sana di tanah Moab dengan cara dicium Tuhan. Alpi Adonai. Jadi matilah di tanah Moab dengan Alpi Adonai. Dengan dicium Tuhan. Saya kaget Bapak Ibu. Ya ilah Tuhan ini cek romantis yo. Mati dengan dicium Tuhan. Ya semua mau enggak kalau mati dicium Tuhan? Daripada dipecut sama Tuhan ya toh. Dicium sama Tuhan aja. Nah iya dicium sama Tuhan loh. Berarti ya terus ayat 6. Dia menguburkannya di suatu lembah di tanah Moab. Di seberang Bet Peor, namun tidak seorang pun yang mengetahui kuburannya sampai hari ini. 7. Musa berumur 120 tahun ketika dia mati, matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Ini rahasia yang baru terungkap. Karena saya belajar bahasa Ibrani juga. Lihat buka-buka Alkitab Ibrani. Kita ini harus kaya Bapak Ibu. Harus ngerti karena terjemahan Indonesia maupun King James itu kadang gak sama. Nah, jadi Musa mati dengan Alpi Adonai, dengan dicium Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Bayangkan, aku bisa bayangkan dia mati dicium Tuhan, terus Tuhan sendiri yang ngangkat Musa dan menguburkannya. Oleh sebab itu sampai hari ini kuburan Musa tidak ditemukan. Kalau yang ngubur Tuhan itu siapa yang mau cari Bapak Ibu? Enggak ada yang bisa disingitno sama Tuhan, enggak kelihatan kita. Nah, oleh sebab itu di dalam Yudas, kitab Yudas diceritakan gini. Malaikat Mikael rebutan sama setan mengenai mayat Musa di Yudas itu. Nah, kenapa mereka rebutan? Kenapa setan juga mau mayat Musa? Karena setan tahu kalau mayat Musa ini ditemukan, makanya Tuhan kan membuat gak lihat toh. Kalau semua gak bisa lihat mayat Musa. Kalau ditemukan disembah sama orang Israel. Betul ya? Wah, kalau di Israel itu ada kubur Daud Bapak Ibu. Padahal kubur Daud itu bukan yang asli. Ada
kayak apa petinya gede banget Bapak Ibu. Terbelah kalau orang Cina ya seperti terbelah begitu, gede banget. Tahu ya kalau ke Israel. Orang di sana itu sembahyang loh Bapak Ibu, sembahyang di petinya itu. Nah, bagaimana kalau benar-benar mayat Musa ditemukan, opone tidak disembah Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak mau. Karena Israel itu figurnya Musa. Tuhan gak mau. Makanya dia yang menguburkan. Makanya malaikat Mikael rebutan sama setan. Karena setan mau menampakkan itu, menunjukkan. Tapi mereka gak mau. Disembunyikan. Jadi Musa mati melalui mulut Tuhan. Dengan dicium oleh Tuhan. Nafas terakhirnya ditarik sambil dicium lembut oleh Tuhan yang maha pengasih. Ini adalah transisi perpindahan damai dari hidup ke mati. Musa meninggal dengan kedamaian, Bishalom, namanya Bishalom, dan dengan keutuhan, Beselemut atau wholeness, keadaan tanpa sakit. Maka disebutkan dia tidak rabun, kekuatannya belum hilang. Jadi enggak sakit, enggak rabun, 120 tahun umurnya loh, 120 tahun. Sehat, matinya dicium Tuhan. Musa dipandang mengalami suatu kematian yang lembut dengan cara divine kiss, ciuman ilahi. Nesihat elah, nesihat elahi, ciuman ilahi atau mitat nesikah, ciuman ilahi di pembaringan. Musa matinya tidak di pembaringan, Musa matinya di atas gunung Nebo. Tapi dengan cara dicium Tuhan. Musa, naik kamu ke atas gunung Nebo, kamu akan kumpul dengan leluhurmu. Mati berarti itu. Naiklah Musa sendiri loh Bapak Ibu. Naik terus dia mati di sana. Tidak ada yang orang ikut, tidak ada yang tahu. Mati di sana. Ceritanya Harun pun seperti itu. Naik ke gunung terus mati di atas. Tapi ceritanya dicium Tuhan atau enggak ada. Tapi kalau Musa ada ceritanya. Karena ada ayatnya ya. Nah, mati dengan cara dicium Tuhan atau Tuhan sendiri yang menguburkan dengan penguburan yang penuh kasih di ayat 6 itu, ciuman atau nesikah itu adalah tanda keakraban, erat, hubungan yang hangat ya Bapak Ibu. Nah, tradisi Ibrani ini mempercayai bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Musa, mereka meninggal diambil nyawanya dengan cara yang sama, divine kiss atau kiss by Hashem. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat Elia. Ini contoh yang terakhir ya. Elia. Elia pun bergaul karib dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan Elia tidak sempurna. Dia pernah jengkel sama Tuhan dan pernah minta mati sama Tuhan ketika ia dikejar dikejar-kejar Isabel. Ayat 4 sampai 16. 1 Raja-Raja, ayo tolong dibaca. Ayat 4 dulu. Namun Elia pergi ke padang gurun, dia Elia sendiri. Sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia berdoa agar ia mati saja. Dengan berkata, cukuplah ya Yehova, ambil nyawaku. Karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. 5. Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihatnya, di sebelah kepalanya sudah ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Enak ya kalau dengan di surga itu yang. Lalu dia makan dan minum, kemudian kembali lagi tidur. Terus 7. Lalu malaikat Yehova datang lagi untuk kedua kalinya, menyentuhnya serta berkata, ayo bangun, makanlah karena perjalananmu nanti sangat jauh. Bangun lagi, makan, minum, kemudian oleh kekuatan makanan itu ia bisa berjalan selama 40 hari ke tempat 40 malam ke gunung Elohim, yaitu gunung Horeb. Sampai di sini. Nah, akhirnya ini Elia ngamuk sama Tuhan. Tuhan, ini
tinggal aku sendiri, semua sudah mati. Terus Tuhan ngomong, lihat aku masih menyisakan 70 orang yang enggak pernah ini, enggak pernah ini, enggak pernah ini. Bukan kamu sendiri yang enggak mati. Tuhan ngomong sama Elia. Tapi pada akhir hidupnya Elia tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup naik ke surga dengan kereta kuda berapi. Nah kita baca ayat 1, 8, ayat 1 dulu. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika Yehova hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Terus 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, kemudian memukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu menjadi 2 bagian. Sehingga mereka berdua dapat menyeberang di atas tanah yang kering. 9. Ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 10. Kemudian Elia berkata, engkau telah meminta sesuatu yang sulit. Jika engkau dapat melihat aku terangkat, maka hal itu akan terjadi padamu. Namun jika tidak, maka itu tidak akan terjadi. Akhirnya ayat 11, ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, lihatlah sebuah kereta kuda berapi datang dan memisahkan keduanya. Lalu angin badai membawa Elia naik ke surga. Luar biasa ya, naik ke surga. Terus 12, saat Elisa melihatnya dia berseru, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan pasukannya yang berkuda. Kemudian dia tidak melihat Elia lagi. Lalu Elisa memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Pakaian Elia mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Jadi diangkat ke surga hidup-hidup. Ini orang yang karib dengan Tuhan. Enak pol Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang matinya dicium Tuhan. Kalau enggak pakai mati diangkat hidup-hidup. Mau enggak ya? Jemaat NCC. Ayo mau enggak Noni? Jangan ngantuk ya. Jadi untuk menjadi sahabat Elohim, jangan untuk menjadi sahabat Elohim, itu untuk bergaul dengan karib dengan Tuhan, itu tidak ada syaratnya Bapak Ibu, tidak ada syaratnya. Tidak harus sempurna. Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Kita cukup bagaimana? Mau jadi sahabat Elohim itu. Cukup minta aja. Tuhan, aku ingin jadi sahabatmu. Aku ingin bergaul karib denganmu. Terus Tuhan iki ajak ngomong Bapak Ibu. Ojo mbok diemno terus. Kalau sahabat kan ngomong-ngomong. Ajak omong aja. Suka ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tuhan, hari ini gini loh. Gini aku mau kesini. Nanti gimana ya kalau gini Tuhan. Tuhan tadi aku salah ngomong Tuhan. Walaupun seolah-olah ngomong sendiri, tapi sebenarnya kita enggak ngomong sendiri Bapak Ibu. Ada Tuhan di dalam kita, amin. Dia mendengar, dia melihat, dan dia pasti menjawab. Nah kemarin saya mau kesaksian, saya ini punya pemborong rumah kan. Tiba-tiba dia ini telepon saya, ngomong-ngomong soal rumah, terus dia itu minta didoakan kepada saya. Dia ini pengen jual rumahnya yang sekarang ditempati karena terlalu kecil, dia pengen jual rumahnya, pengen ganti rumah yang lebih besar. Tapi kalau enggak dijual rumahnya, dia enggak bisa ganti rumah yang besar. Karena yang besar itu harganya double porsi, jadi dia harus jual rumahnya dulu supaya dia bisa dapat rumah yang besar. Nah tiba-tiba saya doakan ya AI. Biasanya saya ngomong iya, tapi aku enggak pernah ngajak doa di telepon. Tiba-tiba saya ini ngajak doa di telepon Bapak Ibu. Ngajak doa di telepon. Ayo kita doa di telepon. Ayo, dia ini orang Katolik Bapak Ibu. Tak doakan, mari tak doakan. Dia itu bisa nangis Bapak Ibu. Seperti katanya, terus dia setelah amin doanya ya. Padahal doanya biasa-biasa, aku ngomong ya biasa. Dia itu merasa ada panas. Aliran panas dari atas ke bawah. Dia melihat aliran panas itu, dia merasakan aliran panas itu, air mata itu enggak bisa ditahan.
turun terus katanya. Aku enggak pernah seumur hidup seperti ini. Aku bilang, ya itu kamu dilawat Tuhan, kamu dicintai Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan pasti mendengar, Tuhan melihat dan dia pasti menjawab doa-doamu. Nah, jadi Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan itu cuma kita bisa minta. Oke ndak oke-nya tergantung Tuhan. Ajak omong aja Tuhan. Ajak omong terus minta, ajak omong. Tuhan diajak omong. Lama-lama dia jawab Bapak Ibu. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah puluhan tahun jadi Kristen. Saya sudah berapa? 60 tahun ya. 61 tahun jalan. Kamu berapa tahun, Fran? 53 tahun. Nah, sudah banyak yang tua-tua jadi Kristen sampai tua ya. Nah, kita ini orang Kristen ini banyak yang sekalipun sudah 60 tahun seperti saya jadi Kristen, tapi banyak Kristen yang masih anak-anak Bapak Ibu. Jadi kita ini NCC ini ingin yang berjemaat di sini ini menjadi anak Tuhan yang dewasa rohani. Nah, dengan hidup sepenuhnya bergantung dengan Tuhan. Kalau orang yang dewasa, jadi sekali lagi ya, prinsip dunia dan prinsip surga itu berbeda. Kalau dunia, anak yang bergantung sama kamu terus, sama kita, itu dewasa enggak? Enggak. Tapi Tuhan salah, kalau prinsip kerajaan surga itu berbeda. Anak yang bergantung dengan Tuhan itu yang dewasa. Tapi kalau anak yang mengandalkan kekuatan sendiri, aku bisa karena ini, aku bisa itu karena aku gini, pokoknya bos akunya keluar, usahanya effortnya, terus bergantung dengan kekuatannya sendiri, Tuhan berkata terkutuk. Dan itu adalah anak-anak rohani. Anak-anak rohani, bukan dewasa rohani. Dengan hidup sepenuhnya bergantung dengan Tuhan dan mengakui Tuhan dalam setiap apapun yang engkau lakukan, maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6 IMB, ini lebih jelas ya. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia. Aku hidup karena Tuhan, aku bernafas karena Tuhan, aku diberkati karena Tuhan. Gereja ini ada karena Tuhan, aku ada di sini karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Akui dia dalam segala hal yang engkau lakukan. Akuilah dia. Maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Berapa banyak kita sering ada di dalam persimpangan jalan. Betul ya? Aku harus ngini apa enggak ya? Aku harus gini apa enggak ya? Apalagi orang yang bisnis. Ya kayak saya. Mesti kan, aku harus lakukan ini apa gini ya? Aku harus gini. Nah, gantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Akui dia. Dalam segala yang kamu lakukan, maka dia akan mengarahkan dan luruskan jalanmu. Mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Nah, memang prinsip dunia ini beda, berbalik cara berpikirnya Tuhan dan kita ini tidak sama. Dunia berkata kita harus mengasihi Tuhan. Tapi Alkitab berkata Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu bahwa dia lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita suruh mengasihi Tuhan, dipaksa mengasihi Tuhan, mana bisa mengasihi yang dilihat aja tidak bisa. Apalagi mengasihi Tuhan yang tidak dilihat. Amin. Tapi kalau kita tahu, kita ngerti bahwa aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi aku. Jadi Tuhan itu tidak bisa dikotak-kotai baik atau buruk. Oh Tuhan jahat, oh Tuhan baik. Tidak bisa, terlepas dari semua keadaan yang kita alami. Saya alami juga. Sekalipun itu masih belum baik. Yang menimpa kita masih belum baik. Tapi Tuhan tetap baik. Amin. Nah, karena dia membentuk kita. Dia yang membentuk kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Dia tahu kita dari A sampai Z. Dia di luar waktu.
Nah, sedalam-dalamnya kita, dia kenal kita, dia tahu kita lebih daripada kita tahu diri kita sendiri. Saya percaya Bapak Ibu, jemaat NCC ini yang rajin mendengarkan khotbah di gereja ini benar-benar akan mendapat penyingkapan, pewahyuan yang dan pasti akan mengalami Tuhan dan akan next level, bergaul karib dengan Tuhan. Lain ya kalau sebentar datang, nanti 5 tahun lagi baru datang lagi, wes nggak iso. Tapi kalau setia dia datang di sini, pasti dapat penyingkapan, dibukakan dan akan mengalami Tuhan dalam hidupnya dan akan next level. Next level yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Ayo kita nyanyi. Amin. Kita berdoa firman Tuhan, terus kita nyanyi satu lagu. Terima kasih Tuhan, saya terbatas dalam menyampaikannya, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Terus berkata-kata di dalam hati jemaat-Mu yang mendengarkan, dan kami percaya kami semua di sini merindukan Tuhan untuk kami bergaul karib dengan Engkau, untuk kami bisa bergaul karib dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau melihat kerinduan setiap hati jemaat-Mu di tempat ini, dan Engkau akan mengaruniakan kepada mereka yang merindukannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.